ini memandang kebudayaan. Itu sebetulnya. Dan bagaimana posisi kebudayaan itu di dalam Islam. Untuk menjawab persoalan ini, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan kebudayaan dan apa yang kita maksudkan dengan Islam, baik secara konsepsional maupun Islam secara ajaran. Karena kata Islam itu sendiri juga memiliki berbagai macam makna, ada makna denotatif, makna konotatif, ada Islam yang dipahami sebagai ajaran, sebagai agama, dan lain sebagainya itu. Demikian juga dengan kebudayaan. Nah, satu hal yang menarik, kalau kita kaji secara teoritik dan konsepsional, hubungan antara agama dan kebudayaan, ini selalu terjadi pertengkaran antara pendapat para ilmuwan, terutama para ilmuwan sosiologi, antropologi, dengan para ahli agama. Apa pertentangannya? Para sosiolog atau antropolog selalu mengatakan bahwa agama itu ya menjadi bagian dari kebudayaan. Gitu. Bahwa kebudayaan adalah keseluruhan hasil karya manusia. Iya. Loh, kan agama bikinan Tuhan. Nah, itu nanti akan kita bahas. Tapi satu dulu lagi, kita bahas di kalangan pendapat para sosiolog atau antropolog. Kuncoro Ningrat misalnya, seorang antropolog terkenal dari Indonesia, itu memasukkan kebudayaan itu ada 7 unsur. Ya. Salah satu unsur dari kebudayaan itu adalah religi atau sistem kepercayaan. Maka di mata ahli antropologi, agama itu menjadi bagian dari kebudayaan. Nah, itu dalam pikiran para ahli antropologi, terutama Kuncoro Ningrat. Jadi Kuncoro Ningrat itu memasukkan unsur-unsur kebudayaan itu ada 7. 1, sistem religi atau sistem upacara keagamaan. 2, sistem organisasi kemasyarakatan. 3, sistem pengetahuan. 4, bahasa. 5, kesenian. 6, tata cara mencari penghidupan atau mata pencaharian. 7, sistem teknologi dan peralatan-peralatan yang kita gunakan itu. Itu bagian dari unsur-unsur kebudayaan. Maka dalam perspektif antropologi, agama itu menjadi salah satu unsur dari kebudayaan. Ini menurut Kuncoro Ningrat gitu. Nah, dalam keterangannya lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa kebudayaan kan bisa berubah. Apakah agama itu berubah atau sistem kepercayaan itu berubah? Kuncoro Ningrat mengatakan iya, sistem kepercayaan itu dulu juga berubah dari kepercayaan menyembah batu, kemudian kepercayaan menyembah roh nenek moyang leluhur, kemudian menyembah patung-patung, kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu kan terjadi pergeseran, perubahan. Nah, itu kata Kuncoro Ningrat. Ini yang menyebabkan beliau mengatakan dalam perspektif antropologi, agama itu menjadi bagian dari kebudayaan. Sosiolog lain yang mengatakan demikian adalah Clifford Geertz. Dia menyatakan agama itu sebenarnya ya tidak lebih dari sistem kebudayaan. Karena apa? Apa yang ada agama itu menjadi sesuatu yang diwujudkan, dimunculkan oleh imajinasi-imajinasi, gagasan-gagasan yang diyakini dan dipercaya, gitu. Maka kemudian Clifford Geertz mengatakan bahwasanya tanpa adanya kebudayaan, agama menjadi sesuatu yang abstrak, nggak ada wujudnya. Agama ini bisa diwujudkan, bisa nyata kan setelah dia menjadi kebudayaan. Kalau nggak ada kebudayaan, bagaimana agama ini bisa terwujud secara nyata? Nah, ini kata Clifford Geertz. Nggak usah didebat dulu, nanti buru-buru marah terus. Santai aja, jadi cara berpikirnya santai aja. Ini biasanya wah enggak bisa ini agama kok dikatakan ya. Ntar aja kita sebagai makhluk ilmiah atau makhluk akademik harus sabar dulu gitu loh. Kita jelasin aja pelan-pelan. Pahami dulu alur pikirnya, pahami dulu kerangka konsepnya. Nanti kita baru boleh mengkritik, kita boleh mendebat pandangan-pandangan para ahli ini gitu loh. Nah, kemudian
ada seorang pemikir lagi, ahli antropologi yang sebangun dengan ahli sosiologi, yaitu yang namanya Watts, ya, seorang ahli sosiologi agama. Dia mengatakan bahwa keagamaan itu bersifat subjektif, tapi dapat dijadikan objektif gitu dengan ungkapan-ungkapan yang mempunyai struktur yang bisa dipahami. Jadi contohnya begini, seseorang meyakini bahwa batu itu sebagai Tuhan, gitu. Itu kan subjektivitas dia, gitu. Seorang meyakini bahwa pohon ini sebagai Tuhan. Ya dia meyakini seperti itu. Itu subjektivitas dia. Tapi keyakinan dia bahwa batu itu Tuhan, pohon itu Tuhan, atau bintang-bintang itu Tuhan, itu kan masih menjadi abstrak. Nah, dia bisa dipahami oleh orang lain bahwa batu itu Tuhan, atau Allah itu Tuhan. Itu kan setelah dinarasikan, setelah dijelaskan, setelah diungkapkan. Nah, proses pengungkapan terhadap keyakinan itulah kebudayaan, gitu. Begitu ya, menurut penjelasan Watts itu gitu. Sehingga ketika misalnya Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Allah itu satu, dengan ajaran mengatakan tentang kebaikan, mengajarkan tentang rukun Islam yang ada 5, itu kan awalnya abstrak. Nah, dia menjadi bisa dipahami oleh orang gitu ketika dijelaskan, dinarasikan. Nah, ketika dijelaskan dan dinarasikan ini menjadi kebudayaan. Nah, inilah pengertian bahwa agama itu menjadi bagian dari kebudayaan. Ini menurut para ahli antropologi, sosiologi. Nah, pandangan seperti ini sudah tentu ditolak oleh kaum beragama atau penganut agama, gitu. Menurut para pemeluk agama ya tidak bisa agama itu menjadi kebudayaan atau dianggap menjadi subbagian kebudayaan. Itu melecehkan agama, itu menistakan agama. Karena apa? Logikanya, alasannya, agama ini kan bikinan Tuhan, turun langsung dari Tuhan, gitu loh. Melalui Rasul, ini bagi yang Islam, melalui Rasul, melalui para utusan, atau melalui orang-orang suci, secara otomatis dia bikinan Tuhan. Sementara kebudayaan adalah bikinan manusia, gitu. Mana bisa bikinan Tuhan kok menjadi bagian dari bikinan manusia, gitu. Mana bisa sesuatu yang datang dari Tuhan kemudian dianggap sebagai kebudayaan yang bikinan manusia. Nah, perdebatan-perdebatan ini perlu kita rumuskan. Nah, sebagai orang Islam, karena kita sekarang sedang belajar tentang agama Islam, sebetulnya bagaimana sih Islam ini memandang kebudayaan itu, kemudian mendudukkannya dalam kerangka kita beragama atau kita beriman sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam itu sendiri. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa kebudayaan itu adalah bikinan manusia. Ada ratusan definisi tentang kebudayaan. Bagi adik-adik yang belajar antropologi, sosiologi, maupun ilmu-ilmu humaniora, akan bisa mendalami konsep kebudayaan ini lebih jauh. Gitu. Ada seorang ahli yang namanya Kroeber dan Clyde Coulon, ini mentabulasi atau mengumpulkan definisi tentang kebudayaan itu menurut dia pada tahun 1952 itu jumlahnya sudah 160 definisi tentang kebudayaan. Nah, kalau sekarang mungkin sudah beranak pinak, sudah menjadi semakin banyak. Nah, itulah menjelaskan bahwa kebudayaan itu sesuatu yang terus berkembang, sesuatu yang terus berubah, karena dia merupakan produk kreativitas manusia. Maka jumlahnya, definisinya juga semakin banyak gitu. Nah, dari beberapa ratus atau ratusan definisi tentang kebudayaan itu, kita atau bisa dirumuskan atau disederhanakan menjadi beberapa ciri utama yang ada di kebudayaan itu. Gitu. Jadi yang pertama, ciri kebudayaan itu adalah merupakan hasil karya, cipta, dan karsa manusia. Intinya apa? Ya kebudayaan itu produknya manusia, bikinnya manusia, bukan bikinan Tuhan. Apapun bentuknya, asal itu sebagai cerminan dari kreativitas manusia
itu hasil atau produk bikinan manusia, baik yang berwujud benda, pikiran, konsep maupun ritus-ritus, perilaku dan lain sebagainya yang terlihat maupun tidak terlihat, itu disebut kebudayaan. Itu dari pertama. Jadi dia merupakan produk kreativitas manusia, cipta, rasa, karsa manusia. Yang kedua, kebudayaan itu dipengaruhi oleh masyarakatnya, lingkungan masyarakatnya, baik lingkungan geografis maupun lingkungan sosiologis, gitu. Misalnya sama-sama pesisirnya, gitu ya. Nah, tetapi komunitas sosialnya berbeda. Misalnya komunitas bikers dengan komunitas slanker atau komunitas apa sekarang yang lagi ngetren. Itu melahirkan kebudayaan yang berbeda. Meskipun dia berasal dari suatu geografis yang sama, yaitu pesisiran. Gitu. Atau sebaliknya, geografisnya berbeda, tetapi komunitasnya sama. Itu bisa melahirkan kebudayaan yang sama. Misalnya anak Jakarta yang bicara lu gue, gitu ya. Tetapi dia menjadi bagian dari komunitas motor gede misalnya. Nah, anak Jakarta yang secara geografis metropolis, ya, budaya metropolis, itu dengan anak Gunung Kidul yang sama-sama ada dalam komunitas bikers atau motor besar, nah itu akan memiliki budaya, membentuk konstruksi budaya yang sama. Jadi, nah itulah yang mempengaruhi, itu adalah faktor geografis atau konstruksi sosiologis. Itu bisa melahirkan kebudayaan, mempengaruhi terbentuknya kebudayaan, gitu. Yang ketiga, kebudayaan itu bersifat dinamis, jadi nggak statis, gitu. Selalu berubah setiap saat, gitu. Tahun 1800-an blangkon ini tren, gitu. Orang simbol priayi, orang hebat pakai blangkon, gitu loh. Tapi sekarang enggak, yang lebih ngetren itu ya, kalau anak-anak gaul sekarang pakai rambut pang atau apa. Nah, itu mencerminkan kebudayaan itu selalu berubah, gitu. Dulu misalnya orang pakai sorjan misalnya, ini yang terkait dengan fashion lah, gitu. Nah, atau yang pakai apa? Kemben gitu, itu tren gitu, jadi budaya kemen di masyarakat. Sekarang jilbab. Nah, itu menunjukkan bahwa kebudayaan itu akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan waktu. Nah, ini ciri dari kebudayaan yang ketiga. Yang keempat, kebudayaan itu dipengaruhi oleh sumber, ya, sumbernya sama gitu, geografisnya sama, terus kemudian waktunya sama, tapi bisa melahirkan kebudayaan yang berbeda karena sumbernya berbeda. Nah, misalnya perempuan-perempuan sekarang yang tren pakai jilbab karena dia menggunakan Islam sebagai sumber kebudayaannya. Kemudian orang-orang sekarang pakai jas, pakai dasi gitu, karena dia menggunakan budaya Barat sebagai sumber kebudayaannya, gitu. Nah, inilah sumber ini juga mempengaruhi terhadap konstruksi suatu kebudayaan, gitu. Nah, sumber ini bisa berasal dari luar masyarakat itu atau dari yang sudah berlaku sebelumnya. Ini juga bisa menjadi sumber kebudayaan. Yang ketiga, yang berikutnya, yang kelima, yang mempengaruhi atau ciri dari kebudayaan itu adalah subjek atau pelaku budaya itu sendiri. Sumbernya sama, geografisnya sama, waktunya sama. Tapi kreativitas orang itu menyebabkan konstruksi bentukan budaya itu menjadi berbeda. Gitu. Sama-sama Islamnya, sama-sama Indonesianya, sama-sama Jawanya, geografisnya sama. Tapi ekspresi kebudayaan bisa berbeda. Antaranya dalang entus misalnya, dengan wayang santrinya, gitu ya, dengan novel ayat-ayat cinta karya Habibur Rahman Ashirazi. Ya, ini saya menunjukkan contoh yang kesenian aja yang menjadi bagian dari kebudayaan itu. Nah, itu sudah berbeda. Sama-sama sumber Islamnya, sama-sama ada di Jawanya, tapi kreativitasnya berbeda antara orang yang suka sholawatan misalnya dengan orang yang tidak suka sholawatan. Nah, itu melahirkan konstruksi kebudayaan yang berbeda. Nah, itulah watak dari kebudayaan. Nah, sekarang agama bagaimana? Agama, tadi disebutkan,
agama itu datang dari Tuhan, gitu. Yang sakral, suci, gitu, dan nggak bisa dirubah, gitu. Ajaran agama itu nggak bisa dirubah, gitu. Nah, karena dia datang dari Tuhan, kecuali Tuhan itu yang merevisi dan merubahnya. Misalnya ajaran-ajaran yang turun pada zamannya Nabi Musa misalnya. Kemudian disempurnakan Nabi berikutnya, gitu. Nabi Isa, gitu. Nah, kemudian ajaran yang ada di Nabi Isa disempurnakan oleh Nabi Muhammad misalnya. Nah, ada perubahan atau penyempurnaan dalam agama, tetapi itu turunnya dari Tuhan, bukan karena dari manusia. Nah, itulah yang disebut agama, gitu. Tapi satu hal yang perlu diketahui, seperti yang disebutkan tadi, turunnya agama ini kan abstrak. Jadi, kan abstrak. Untuk bisa disampaikan ke umat, untuk bisa disampaikan kepada pemeluk, kan perlu instrumen, perlu alat. Salah satu alat untuk menyebarkan, menyampaikan ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran agama, ini adalah bahasa atau simbol. Nah, simbol atau bahasa ini kebudayaan. Nah, dari sini mulai kebayang kan posisi antara agama dan kebudayaan. Agama sebagai sesuatu yang qat'i, yang datang dari Tuhan, ya, terutama yang terkait dengan dogma dan ajaran-ajaran yang bersifat qat'i, yang nggak bisa dirubah, dengan instrumen atau alat untuk menyampaikan agama, yaitu yang disebut dengan bahasa, salah satunya, atau simbol. Nah, bahasa atau simbol ini adalah kebudayaan. Gitu. Nah, perdebatan seperti ini sudah terjadi berabad-abad yang lalu ketika mendudukkan posisi Quran. Quran ini sebetulnya wahyu atau kalamullah, gitu. Kira-kira kan seperti itu. Kalau Quran secara substansi adalah kalamullah. Dia wahyu, kalamullah. Maka dengan sendirinya sebagai kalamullah dia bukan makhluk. Tetapi ketika Quran sudah ditulis dalam bentuk bahasa, dalam bentuk teks, gitu, misalnya kayak buku begini, ada kertas, ada pena, menulis ayat-ayat yang wahyu Allah itu, yang abstrak, yang nggak berbentuk itu, gitu, supaya bisa dipahami, kemudian ditulis menjadi alif lam mim, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketika ini sudah dibentuk dalam khot-khot ini menjadi budaya. Ada khot sulusi, khot diwani, dan lain sebagainya itu. Qurannya sendiri kalamullah, gitu loh. Tetapi bahwa teks Al-Quran, nah itu bagian dari kebudayaan. Maka Allah sebelum menurunkan Nabi Adam ke dunia, Allah itu kan mengajari Nabi Adam dengan simbol-simbol, gitu, diajari dulu. Nah, simbol-simbol ini kan punya makna supaya menjadi alat untuk berkomunikasi, menyampaikan kepada sesama manusia, dia bisa berinteraksi, gitu loh. Simbol merupakan sesuatu yang penting dan vital dalam agama. Karena simbol merupakan representasi dari ajaran agama yang absolut dan abstrak. Jadi ajaran agama yang absolut, abstrak, gitu ya, ilmu Allah yang ditulis pena, seluruh pohonan menjadi pena, seluruh air lautan menjadi tinta, itu nggak akan cukup menulis ilmu Allah. Nah, kalau dalam ajaran Islam seperti itu. Tetapi demikian banyaknya ajaran Allah ini kan nggak bisa dipahami orang kalau nggak disampaikan dengan disimplifikasi melalui simbol-simbol yang lebih sederhana. Itulah sebabnya sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia, Allah memperkenalkan simbol-simbol kepada Adam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allamal adama asma'a kullaha summa araduhum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'ihim
ini ayat ini. Haula'i kuntum shodiqin. Dan dia mengajarkan simbol-simbol, dia mengajarkan kepada Adam simbol-simbol benda-benda secara keseluruhan, kemudian ini mengemukakannya kepada malaikat. Jadi menyampaikannya makna dari simbol-simbol ini kepada malaikat. Gitu loh. Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda ini jika kamu memang benar-benar jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Nah, simbol ini sudah menjadi bagian dari kebudayaan. Nah, artinya apa? Sebelum diturunkan ke dunia, Allah mengajari kebudayaan kepada Nabi Adam sebagai sarana untuk menjelaskan, menyampaikan ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran agama yang sangat abstrak itu. Nama adalah simbol, melekat pada suatu benda yang merepresentasikan, mendefinisikan substansi itu. Sehingga melalui simbol-simbol ini, agama, ajaran-ajaran, dogmanya, nilai-nilainya itu bisa diterima manusia. Nah, proses simbolisasi dan aktualisasi ajaran agama inilah yang melahirkan kebudayaan. Oke? Jadi proses aktualisasi dan simbolisasi terhadap ajaran agama yang abstrak, absolut, sakral, inilah yang melahirkan kebudayaan, gitu loh. Misalnya, untuk bisa mengenal dan bisa tahu dengan ajaran Tuhan, ada agama yang disimbolisasikan melalui patung secara sosiologi. Nah, sehingga patung ini menjadi kebudayaan, gitu loh. Tetapi dia merepresentasikan dari suatu ajaran agama. Nah, di dalam Islam, untuk bisa mengenali, memahami ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Islam, ada Al-Quran, ada hadis. Nah, Al-Quran dan hadis ini disimbolisasikan dalam bentuk huruf-huruf, dalam bentuk lembaran-lembaran, lampiran-lampiran kertas yang sudah disepakati oleh para ulama semuanya, yaitu bahwasanya teks inilah yang menjadi simbolisasi dari ajaran agama Allah yang tidak bisa dirubah-rubah lagi, yang kita anggap suci, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Qurannya tidak bisa dirubah, tetapi kertasnya ini bisa dirubah, hurufnya bisa dirubah, khotnya bisa khot sulusi, khot diwani jali, kan berarti berubah. Tetapi dengan berubahnya huruf, dengan berubahnya kertas, itu tidak berarti merubah ajaran agama Islam. Misalnya dalam sejarah Al-Quran, penulisan Al-Quran itu huruf Arab, itu dulu kan nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, gitu. Oleh Abu Aswad Ad-Du'ali, baru huruf-huruf Arab yang hanya longkek-longkek begitu itu diberi titik, diberi syakal, diberi harokat, baru bunyinya untuk sebagai pertanda. Nah, syakal, harokat, huruf, titik, itulah yang disebut kebudayaan, gitu loh, dalam Islam, karena dia mengekspresikan dari ajaran-ajaran yang ada di Islam, gitu. Nah, selain menghasilkan simbol, gitu loh, dalam agama juga melahirkan ritual, gitu. Ritual penyembahan Tuhan, misalnya dari dulu yang caranya berbeda-beda, oleh Islam kemudian dibakukan ritualnya itu antara lain adalah syahadat, sholat, gitu ya, puasa, kemudian zakat, haji, itu kan semua ritual-ritual agama. Nah, ritual-ritual agama yang dilakukan secara terus-menerus inilah yang akhirnya menjadi kebudayaan. Makanya dalam umat beragama, antara pembudayaan agama yang dibudayakan dengan budaya yang diagamakan, gitu. Nah, contohnya begini, kita tidak boleh marah-marah dulu. Masa budaya diagamakan, itu. Nah, misalnya begini, orang bersedekah. Nah, itu kan nggak ada juklak juknisnya. Setiap saat kita boleh sedekah,
Gitu. Setiap kita punya harta, setiap kita punya kelebihan, atau bahkan kita nggak punya apapun, hanya senyuman bisa sedekah. Tapi nggak ada juklak-jukniknya yang baku. Nah, ada sesuatu ritual, kebiasaan yang baik, setiap menjelang puasa orang bagi-bagi makanan, supaya kita mendapat barokah puasa. Nah, akhirnya tradisi itu dijadikan sarana untuk melakukan sedekah. Nah, inilah yang disebut dengan tradisi itu dijadikan sarana untuk menjalankan ajaran Islam. Nah, inilah tradisi yang diagamakan dalam tanda petik. Bukan dia dianggap agama loh, bukan dianggap agama tradisi itu, tetapi disajikan sarana untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam gitu. Tapi kita tidak menganggap tradisi itu sebagai agama, tetapi dijadikan sarana untuk menjalankan ajaran Islam. Itu pengertian dari tradisi yang diagamakan, bukan menganggap tradisi itu sebagai agama. Ingat ya, jangan sampai dipelintir nanti. Jadi proses mosok tradisi diagamakan. Lah, artinya bukan menjadikan tradisi itu sebagai agama, tetapi menjadikan tradisi itu sebagai sarana menjalankan ajaran-ajaran Islam dan ajaran-ajaran agama. Ya, baik. Saya kira sampai di situ dulu penyampaian kuliah yang disampaikan oleh Pak Ngatawi Al-Sastro. Ya, emang namanya unik ya. Udah nggak ada tuh yang namanya kayak gitu itu. Ngatawi Al-Sastro. Jadi nama aslinya Ngatawi, lalu kemudian oleh Gus Dur ditambah dengan nama Sastro. Kata Gus Dur supaya kamu terkenal, dan memang akhirnya beliau terkenal. Jadi itu doanya Gus Dur, itu luar biasa ya. Kalau orang itu khidmah kepada ulama, ya pasti dia mendapatkan keberkahan dari doanya ulama. Nah, dari beberapa poin yang disampaikan menarik ya. Yang disampaikan itu ada beberapa hal yang ingin saya simpulkan. Yang pertama, dari mulai belakang tadi beliau mengatakan bahwa agama itu bisa dibudayakan ya, tapi bukan berarti kemudian agama menjadi budaya. Artinya yang dimaksud beliau adalah karena agama itu nilai-nilainya bersifat abstrak, dia harus dikonkretkan dalam bentuk perilaku. Nah, ini yang dimaksud agama bisa dibudayakan. Ya, beliau memberi contoh tadi bahwa bersedekah itu memang tidak ada aturannya. Kapan orang bersedekah, kapan waktu afdol bersedekah. Tetapi ketika dia dibuat menjadi budaya, maka orang bisa melihat momen-momen penting untuk bersedekah atau melakukan sedekah. Lalu kemudian beliau tadi mencoba mengambil contoh membudayakan sholat. Itu bukan berarti menjadikan sholat, menganggap bahwa sholat itu adalah budaya, bukan. Tetapi menjadikan sholat itu sebagai kebiasaan yang tidak bisa dipisahkan, karena berdasarkan definisi yang tadi sudah diberikan di awal, kebudayaan atau budaya itu adalah kebiasaan yang inherent, yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Sehingga yang dimaksud dengan membudayakan agama itu artinya beliau menjadikan, yang dimaksud beliau adalah menjadikan agama sebagai sesuatu yang tidak atau enggak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, tadi beliau juga mengutip ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa sesungguhnya budaya itu diinspirasi juga, inspirasi budaya itu berasal dari Tuhan. Ya, inspirasi budaya itu berasal dari Tuhan. Nah, beliau mengambil contoh bahwa Nabi Adam alaihissalam diberikan pemahaman tentang nama-nama. Nah, dalam tinjauan ilmu budaya, nama-nama ini merupakan simbol. Ya, simbol untuk mengetahui hakikat sesuatu. Jadi kalau kita ingin mengenal sesuatu, terlebih dahulu yang harus kita pahami adalah nama. Ya, untuk mengetahui apa itu okupasi terapi, kan harus paham dulu apa itu okupasi, apa itu terapi. Jadi ada penjelasan tentang nama okupasi terapi. OT itu apa sih, kan begitu. Baru kemudian dari nama okupasi itu kita bisa memahami substansi, kandungan yang terdapat atau yang termuat di dalam nama tersebut. Nah, tadi beliau menjelaskan sepintas bahwa dalam beberapa kasus memang budaya itu inspirasinya berasal dari Tuhan, sebagaimana contoh Nabi Adam alaihissalam
diberikan oleh Allah pengetahuan tentang nama-nama. Nah, di sini kalau kesimpulan yang ketiga adalah bahwa fungsi budaya terhadap agama itu adalah bahwa budaya itu menafsir ajaran agama. Jadi ajaran agama ini dia harus bisa dipahami oleh cara berpikir manusia, ya, ditafsirkan melalui budaya. Sehingga fungsi dari budaya itu sebagai media, sebagai alat ya untuk membuat agama menjadi sesuatu yang konkret, nyata, dan mudah untuk dipahami. Karena pada dasarnya agama ini sesuatu yang sifatnya abstrak, mengawang-awang. Nah, kita mungkin kalian tidak akan memahami apa makna haram, apa makna halal, kalau tidak dijelaskan dalam bentuk yang sangat konkret. Ya kan, halal itu apa, haram itu apa, kenapa berzina itu diharamkan padahal enak. Itu kan harus dijelaskan, ya kan. Ada ranah penjelasannya, jadi bukan cuma sekedar mengawang-awang, tapi kemudian ada penjelasan konkretnya. Oh, ini diharamkan meskipun ini terlihat katakanlah menyenangkan, tetapi ini ada mudarat, ada bahaya. Maka itu harus dibudayakan. Nah, pembudayaan syariat itu dilakukan melalui adat atau kebiasaan. Ya, sehingga di dalam agama dikatakan tidak boleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan itu berdua-duaan di satu tempat. Ya kan? Nah, dalam budaya adat itu ada larangan misalnya. Larangan kemudian diperkuat lagi dengan nilai-nilai moral. Misalnya perempuan kalau ketemu laki-laki itu malu. Nah, itu sebenarnya dalam rangka mengejawantahkan atau membreakdown nilai-nilai agama yang tadi dianggap abstrak. Nah, jadi dari situ kita bisa memahami fungsi budaya adalah sebagai media, sebagai alat untuk menafsir agama. Ya, kemudian yang keempat ini kalau kita lihat, kita perhatikan penjelasannya Pak Sastro itu bahwa di satu sisi ada budaya yang memang ditolak menurut ajaran agama, tapi ada juga budaya yang bisa diterima oleh ajaran agama. Nah, sehingga di sini yang menjadi ukurannya adalah ajaran agama itu sendiri. Jadi ajaran agama ini adalah alat ukur untuk menilai atau untuk memilah dan memilih mana budaya yang bisa diterima, mana budaya yang tidak bisa diterima. Seperti contoh misalnya ada budaya di Afrika Timur, yaitu budaya membunuh anak kecil sebagai persembahan dewa. Nah, ini jelas tidak bisa diterima dalam pandangan agama, ya kan, meskipun itu budaya, gitu kan. Lalu kemudian ada budaya di salah satu daerah di Sulawesi yang membolehkan laki-laki dan perempuan yang sudah melamar, yang sudah diikat oleh ikatan pertunangan, itu untuk tidur bersama. Nah, ini meskipun adat mengakui bahwa ini sebuah kebolehan, tapi dalam agama tidak boleh. Ya, karena dalam pandangan agama itu, laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan darah, yang tidak ada hubungan pernikahan, itu baru boleh hidup bersama setelah ada ijab qabul, ya, setelah ada akad nikah. Nah, itu yang perlu kita pahami, bahwa di satu sisi juga agama mengkritik budaya, ya kan, di sisi yang lain budaya juga punya fungsi, punya peran untuk menafsir ajaran agama atau menerjemahkan ajaran agama dalam bentuk yang konkret. Baik, saya kira demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi menuju siang hari ini. Untuk ujian akhir semester nanti akan saya sampaikan infonya melalui Yulia. Dan saya harap setelah ini nanti Yulia menyampaikan daftar hadir. Mudah-mudahan ujiannya insya Allah tidak susah gitu kan, karena masa pandemi ini ya kita berusaha untuk mencari solusi yang terbaik, ya, mencari kemudahan di tengah kesulitan yang memang sedang kita hadapi selama kurang lebih setahun ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.